ketemu lagi dengan saya di Intan's Rooms dan kali ini kita masih membahas mengenai toxic positivity. Namun kali ini sesama rekan kerja. Kalau kalian pernah mengikuti rangkaian Intan's Rooms, saya pernah membahas toxic positivity ini tapi antar leader ke tim. Nah, kali ini sesama rekan kerja. Terkadang di dunia kerja itu kalau misalnya kita saling memberikan semangat kepada teman, itu hal yang sangat baik ya. Menyemangati itu sangat baik gitu. Tapi terkadang di balik semangat kita kepada orang lain atau sebaliknya, banyak yang terjadi adalah kesannya positif tapi negatif. Kayak misalnya gini, kamu bisa masa gitu aja lemah, bisa lah udahlah gitu ya. Jadi nadanya juga seperti itu, antara memberi motivasi atau tanda kutip sebenarnya mengenyek bahwa teman kita kok gitu aja nggak mampu sih gitu ya. Kadang tanpa sadar memang kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, penyebabnya apa sih? Nah, ini ada datanya nih teman-teman nih. Ternyata toxic positivity sesama rekan kerja ini terjadi karena adanya budaya di perusahaan itu sendiri yang mendorong positivity secara berlebihan. Misalnya, kadang-kadang ya ada di beberapa perusahaan yang memaksa seolah-olah karyawannya harus selalu merasa bahagia bekerja di situ atau selalu memaksa untuk terlihat optimis. Padahal kadang-kadang kan ada kalanya ya kita bekerja low energy gitu dan ada kalanya kita gak happy gitu. Tapi bukan berarti kita harus membuat seolah-olah kita bahagia terus atau selalu optimis terus, tapi perusahaan tidak mau mengerti apa yang kita inginkan dan bahkan sesama rekan kerja juga nggak ada tempat untuk saling cerita. Jadi yang terjadi adalah penekanan-penekanan terhadap diri kita sendiri. Nah, yang kedua adanya pressure secara berlebih atau tekanan yang terlalu sering terus-menerus, sehingga tekanan ini membuat karyawan menekan emosi negatif yang mereka rasakan selama bekerja, padahal mereka sebenarnya ada pressure. Contoh misalnya ya, kadang-kadang yang namanya kita bekerja kan suka nggak ada nyamannya ya. Seharusnya saya nggak nyaman itu kan bisa diceritakan lah ya, atau kita minta solusi kepada pimpinan kita, kepada leader kita, kepada teman kita. Namun terkadang kita harus menekan itu, kita tekan sampai akhirnya meledak di waktu yang tidak tepat. Nah, ini bahaya banget ya. Nah, yang ketiga itu adanya pemahaman yang salah tentang positivitas. Hati-hati loh teman-teman. Kalau kita mempunyai pemahaman yang salah tentang positivitas, seolah-olah kita tuh mengabaikan orang lain punya rasa sedih. Seolah-olah kita mengabaikan bahwa hidup orang itu nggak selamanya stabil atau baik. Nah, ini yang bahaya nih. Positif itu penting, namun kita harus memberi ruang kepada diri kita atau orang lain bahwa ada kalanya mereka di posisi sedang tidak nyaman atau nggak enak. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang toxic positivity? Oke, yang pertama adalah kita harus sadari dulu bahwa merasakan emosi negatif bukanlah hal yang buruk. Contoh misalnya, aduh aku lagi capek banget nih, kayaknya aku butuh rehat deh. Aduh kayaknya aku sekarang harus istirahat sejenak biar aku besok bisa fully charge. Itu boleh banget. Jadi ada respon-respon negatif yang bisa kita rasakan untuk menjadikan kita positif kembali. Namun bukan berarti kita harus selalu menekan hal-hal yang negatif, takutnya menjadi bom waktu. Yang kedua adalah kita harus buat boundaries yang tegas sesama rekan kerja nih, sehingga menghindari diri kita diperlakukan semena-mena. Kadang-kadang orang-orang tuh menggampangkan kita, memberikan tugasnya kepada kita, ya enggak? Nah, kita enggak boleh nolak, itu tuh hal yang enggak bagus banget buat diri kita. Jadi kita harus memberikan batasan yang tegas sehingga semuanya clear. Pertemanan it's pertemanan, tapi begitu pekerjaan ini adalah profesional. Yang ketiga, ambil jeda atau istirahat sejenak. Karena lingkungan-lingkungan yang toxic positivity ini tuh sebenarnya bikin lelah loh, bikin capek, ya nggak sih? Jadi bolehlah kita jaga jarak. Misalnya nih ya, kita hanya ketika di kantor aja kita berhubungan dengan orang itu, tapi begitu nanti kita udah di area luar kantor, kita menjaga jarak, namun kita tidak bermusuhan ya. Yang terakhir, kalau emang udah mumet banget, gak ada jalan keluar, gak tahu harus bagaimana, ke kantor kok jadi masalah banget, mental juga menjadi tergerus, akhirnya ujung-ujungnya mental illness, yang terbaik adalah resign. Tapi pastikan resign itu adalah keputusan terakhir, karena kita tahu sekarang susah banget kan ya cari pekerjaan, betul nggak? Tapi kalau emang toxic positivity-nya membuat kita merasa nggak mampu apa-apa dan akhirnya mencelakai diri kita, bahkan mental kita, bisa jadi resign adalah opsi yang kalian bisa ambil. Tapi ingat, setelah tentu langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, intinya adalah toxic positivity ini nggak bisa kita hindari. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, pasti selalu ada lingkungan-lingkungan yang kesannya positif tapi ternyata negatif. Intinya adalah kita bisa menyaring, sehingga nggak semuanya kita ambil, tapi kita ambil yang baik-baiknya aja. Dan ingat, nggak semua orang happy melihat kita happy, dan gak semua orang merasa sedih ketika kita melihat sedih. Jadi intinya kita yang menentukan dan kita cari lingkungan yang benar-benar positivity tanpa adanya toxic.